Halo guys, balik lagi di Seeker. Kita mau bahas siapa nih bro? Devong. Devong ya? Nah, Devong ini permintaan atau request dari salah satu family seeker. Betul. Jadi kemarin di komen tuh ada yang minta dibawain nih story mengenai Devong. Setelah ada tim yang research gitu kan, check and recheck gitu, ternyata oke juga loh. Ceritanya seru. Ini bisa dijadiin drama-drama Asia nih. Jadi ceritanya itu dari tahun 60-an. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Jadi tepatnya si Devong ini atau yang nama Chinese ya? Wang Jie, dia itu lahir di Taiwan 20 Oktober 1962. Berarti tahun ini, Oktober ini umurnya 60 bro? Tahun ini 60, jadi dia udah termasuk artis senior ya? Senior banget. Artis senior. Nah, Devong ini memang sempet sangat kondang sekali pada di zamannya ya? Zaman itu ya, tahun 90-an. Dia tuh masuk salah satu 4 Raja Langit di Taiwan. Di Taiwan, jadi dia menyaingi 4 Raja Langit yang di Hong Kong. Yang di Hong Kong. Nah, cuman yang menjadi berita hebohnya bro, si Devong ini tiba-tiba mendadak di pertengahan 90-an itu menyatakan berhenti berkarir. Pensiun dini. Karena sebenarnya sih 90-an tuh kan lagi, dia lagi booming-boomingnya ya untuk Hong Kong ya. Betul. Hong Kong, Taiwan, Mandarin lah pokoknya. Betul. Kenapa bro dia pensiun dini itu kenapa? Nah, ternyata dia itu suaranya udah tidak sebaik waktu dulu. Ini pasti ada sesuatu nih. Nah, penyebabnya adalah dia itu diracun bro. Wah, itu dia yang diracun, jadi pita suaranya itu rusak. Ngeri ya di sana ya. Nah, itu yang kita mau obrolin nih. Kita mau cari tahu sedikit kasakusuk ceritanya seperti apa. Nah, sebelumnya tuh dia tuh menelurkan hits yang luar biasa ya. Banyak hits-hitsnya yang keren-keren. Ya? Apa aja tuh bro hits-hitsnya? One Game, One Dream. Do I Really Have Nothing, sama satu lagi tuh Forget You, Forget Me. Keren ya? Judulnya keren-keren. Nah bro, jadi memang kita meresearch Wang Jie ini tuh agak sedikit susah. Kenapa? Karena memang dia tuh tidak pernah mengeluarkan buku biografi dia. Ya memang kalau misalnya permintaan Bro William Kanner mau tahu lebih lengkap ya bisa komen-komen di sini ya. Jadi kalau misalkan udah tahu banyak fakta-faktanya, bantu melengkapi juga. Boleh bantu untuk komen ya. Karena memang kita juga cukup kesulitan nih buat dapet data-data terupdate-nya juga kan. Betul. Di sana ada ceritanya gini, di sana ceritanya gini. Karena dia cukup cukup kontroversial juga. Tapi karena dia boomingnya itu zaman waktu sosial media belum se-happening sekarang. Kalau kayak Andy Lau, Aaron Kwok, sekarang kan booming lagi. Kalau dia udah aja gitu. Gitu. Oke, jadi kita mulai dari latar belakangnya ya. Waktu dia umur 3 tahun, nah dia tuh ikut ayahnya pindah ke Hong Kong. Jadi dia tuh dari Taiwan ya? Dari Taiwan ke Hong Kong. Karena memang orang tuanya itu kan bercerai. Dia ikut bokapnya nih. Bokapnya ternyata memang aktor terkenal juga di production house Shaw Brothers. Shaw Brothers memang terkenal tuh. Zaman dulu tuh itu mah. Nama bokapnya tuh Wang Xie. Wang Xie, jadi mirip-mirip lah namanya ya. Nah, kehidupan si Wang Xie ini emang semasa kecilnya kurang baik bro. Iya sih. Ya kan terkenal karena bokapnya tuh galak banget. Bokapnya galak. Jadi dia tuh sering dipukulin gitu kan. Nah, memang hubungan dia dengan bokapnya ini kurang baik dari dia kecil. Nah, waktu dia umur 7 tahun tuh dia pernah ngebintangin. Pernah main film nih. Ikut main film bokapnya. Ikut main film sama bokapnya nih untuk pertama kalinya. Karena bokapnya aktor, jadi dia sering ikut syuting. Ternyata diajak juga, jadi main film juga. Nah, pas setelah beres syuting, waktu pulang ke rumah tuh ya yang tadi diceritain kan suka dipukulin sama bokapnya bro. Nah ini tuh berlangsung sampai umur dia 12 tahun. Kenapa ya bro ya? Ya bokapnya mungkin stres kali ya, kan ditinggal sama ibunya juga kan. Nah dari situ menjadikan si Wang Jie ini jadi anak yang pendiam bro. Suka penyendiri gitu kan, menyendiri juga. Biasanya dia ada pelariannya nih kalau yang kayak gini. Nah untungnya tuh larinya ke musik. Larinya ke musik, positif lah ini ya. Dia larinya ke musik. Nah, waktu itu setelah dia umur 12 tahun, bokapnya pindah lagi bro ke Taiwan. Ke Taiwan lagi ya? Jadi si Wang Jie-nya ditinggalin. Dia mau ditinggalin di asrama Hong Kong ya? Nggak dikasih biaya hidup lagi. Wah, sadis juga bokapnya ya? Bro. Nah bro, kan tadi tuh bokapnya si Wang Jie tuh ninggalin dia kan? Balik lagi ke Taiwan. Balik ke Taiwan. Nah karena memang dia dasarnya dari aktor,
di Taiwan itu dia berhasil bro, bokapnya tuh. Sukses juga ya? Sukses. Jadi nggak di Hong Kong aja. Jadi aktor terkenal nih. Taiwan. Jadi filmnya juga sebenarnya lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah si Wang Che waktu umur 17, dia tahu nih, oh bokap gua kondang nih. Dia memutuskan untuk berangkat ke Taiwan. Nyusulin ya bokapnya. Nyusulin. Nah waktu dia ke Taiwan kan mungkin dia nggak ngerti nih kemana-mana kan. Akhirnya dia cari mungkin ke tempat syuting-syuting gitu kan. Nah dia tuh kerja jadi stuntman bro. Kerja jadi nyambi ya. Nyambi yang bahaya-bahaya. Ternyata ketemu tuh sama bokapnya. Ketemu juga akhirnya. Ketemu bokapnya dan tragisnya bro, bokapnya nggak kenalin dia. Kasian ya. Kasian ya. Kasian sih. Jadi ceritanya memang agak gimana gitu ya, anak yang ditelantarin gitu. Ditelantarin, nyari ke bokapnya ke Taiwan, bela-belain sampai ketemu, ternyata udah ketemu, bokapnya nggak kenalin dia. Nah itulah seorang anak, dia masih pengen berharap bokapnya tuh bisa nerima dia. Betul. Nah terus udah gitu, ya kita sekarang bicara tentang masalah percintaan si Wang Che nih. Percintaannya, nah ini seru juga nih. Seru juga ini salah satu peak-peaknya nih, ya kan? Nah si Wang Che ini pernah menikah 2 kali guys. Nah dari istri yang pertama dia dikaruniai seorang putri. Nah dari yang istri kedua dia dikaruniai seorang putra. Jadi anaknya ada 2 tapi dari beda istri. Jadi ceritanya gini nih, ini berawal ketika waktu itu dia masih muda nih, umur 19 tahun. Dia lagi perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Waktu itu si Wang Che ini belum kondang kan, jadi stuntman. Ya, gitu kan. Kerjanya masih serabutan. Jadi instruktur taekwondo, pelatih seluncur es, sopir taksi, pengantar barang. Kalau sekarang mah Grab kali ya, Gojek gitu. Jadi pelayan pernah, bartender pernah, tukang masak pernah. Pokoknya segala macam lah ya, serabutan lah. Serunya gini nih guys. Jadi waktu itu pas dia lagi pulang kerja, dia lihat seorang perempuan nih yang sedang diganggu seorang gangster. Iya, di sana banyak gangster ya. Zaman dulu kan di film-film Hong Kong, wah banyak gangster lah banyak gangster waktu itu kan. Jadi ada satu ceweknya diganggu nih. Nah, dia karena jago bela diri, pelatih taekwondo kan, lu. Bantuin tuh cewek, dia sikat tuh nolongin, jedik. Ternyata akhirnya si cewek itu selamat ya. Selamat, jatuh cinta. Saling jatuh cinta lah ya. Kalau cuman sayangnya bro, kan mereka tuh saling memadu kasih nih. Orang tua dari si cewek ini nggak setuju. Nah, mungkin dia ngeliat, wah, lu nggak ada masa depan yang belum jelas kan. Kerjanya masih serabutan waktu itu. Jadi nggak disetujuin. Dan masih muda juga ya. Akhirnya mereka kawin lari bro. Jadi setelah mereka kawin lari, istrinya tuh hamil bro. Di tengah jalan hamil ya. Nah cuman sayangnya, Wang Che kan tinggal di Taiwan itu sama ibunya nih. Ketemu lagi sama ibunya dia kan. Tinggal sama nyokapnya akhirnya. Sama nyokapnya. Ya. Cuman dia tuh nggak punya identitas yang resmi. Karena KTP Taiwan tuh dia nggak punya. Nah gimana cara supaya dia dapat KTP Taiwan? Mau nggak mau dia harus ikut wamil atau wajib militer. Biar diakuin lah ya. Jadi nanti anaknya lahir bisa didaftarin sebagai penduduk Taiwan. Betul. Jadi kan mau nggak mau nih, dia masuk wamil. Itu selama 3 tahun wamil. Ya, dia mau nggak mau meninggalkan keluarga. Istrinya yang lagi hamil ya sama ibunya sih gitu kan. Nah karena wamil ini juga nggak sebentar. Nah setelah dia balik dari wamil, beres wamil ya 3 tahun ya. Selesai wamil 3 tahun, dia pulang ke rumah, istrinya nggak ada bro. Istrinya nggak ada ya. Tinggal anaknya sama mamahnya si Wang Che, nyokapnya. Jadi kata si nyokapnya ini, si istrinya ini kabur dari rumah. Karena dia tuh nggak tahan sama penderitaan gitu ya. Jadi, nah si Wang Che ini kaget kan? Iya. Shock dia. Nah ternyata cerita si ibunya ini nggak bener bro. Ya. Ibunya ini ngarang cerita. Jadi cerita yang benernya gimana tuh bro? Nah cerita yang benernya setelah perceraian si ibunya Wang Che dengan bapaknya, si ibunya ini berubah drastis. Sering mabok-mabokan. Nah sering bawa pria lain ke rumahnya. Dan ini beberapa lah. Ya mungkin buat menyambung hidup dia juga kan. Bisa aja kan gitu kan. Nah kalau dari data yang kita dapat, jadi si ibunya ini sering bawa cowok ke rumah menari bersama. Ya menemani ya. Gue nggak tahu lah. Narinya sampai keranjang apa enggak kita nggak tahu ya. Nah si istrinya si Wang Che ini disuruh ikut juga. Nemenin. Para tamu-tamu itu? Kalau by data nih, berdansa katanya. Nah itu nggak tahu ya berdansa beneran atau enggaknya. Dansanya apa gini ya. Nah, jadi si istrinya ini ternyata memang
udah nggak tahan. Nggak tahan tuh karena itu sebetulnya, iya. bukan karena penderitaan apapun ya. Akhirnya dia minggat gitu kan. Nah, karena hal ini Wang Che ini ngerasa bersalah banget sama istri pertamanya. Iya betul. Nah, akhirnya si Wang Che sama anaknya, putrinya yang pertama ini keluar dari rumah ibunya dan tinggal di daerah kumuh malahan, bro. Iya. Di awal karirnya Wang Che ini, dia nulis lagu, bro. Oke. Kan memang dia pelariannya ke musik nih. Ya, ke musik. Dia nulis lagu tapi buat orang lain. Oh ya. Jadi dia nggak langsung. Jadi dia pencipta lagu lah ya. Iya, nggak langsung kondang. Nggak langsung nyanyiin dia kan. Nah dia, jadi dari situ karirnya mulai kebuka nih, bro. Mulai kebuka. Dan dia mendapatkan kontrak rekaman pertamanya tahun 1988. Oh. Di usia 26 tahun. Jadi dia di akhir 80-an tuh udah lumayan sukses sampai dengan awal 90-an. Nah, kita balik lagi nih. Setelah si Wang Che ini terkenal, si istri pertamanya nih balik ke rumah. Sempat balik lagi, tapi ke rumah nyokapnya nih rumah nyokapnya. Kan udah nggak ada padahal. Iya, si Wang Che sama anaknya udah nggak ada. Jadi malah ribut sama nyokapnya. Malah dimaki-maki katanya. Dimaki-maki, dan diusir lagi. Jadi sampai sekarang nih, keberadaan si istri pertamanya nih nggak diketahuin. Dan nggak pernah ketemu lagi ya? Nggak pernah ketemu lagi. Jadi setelah dia menjadi terkenal, penderitaannya ini belum berakhir, bro. Oh, oke. Ada lagi nih, dia kena penyakit anoreksia. Anoreksia tuh orang yang apa penyakit ya? Makan itu makan terus dimuntahin lagi. Jadi kayak dia nggak bisa makan lah. Kan banyak tuh kayak contohnya siapa? Amy Winehouse. Kalau nggak salah Paris Hilton juga. Lady Di juga gitu. Jadi mereka either itu stres atau karena pengen kurus. Biasanya model yang kena model. Tapi ini unik sih memang. Ini kan dia kan bukan model, bro. Nah, kan? Sampai akhirnya penyakit ini tuh dokter bilang nih udah sangat serius. Karena berdasarkan diagnosa dokter yang ngerawat dia, kalau dia nggak diobatin penyakitnya ini, umurnya dia tuh tinggal setengah tahun lagi atau 6 bulan lagi. Nah, jadi di saat waktu dia kena penyakit itu, nah dia juga lagi syuting video klip, bro. Video klipnya tuh Don't Call Me Behind. Oke. Nah, di situ dia ketemu sama model klipnya. Wih, biasa cakep ya. Iya, model klipnya ini yang jadi istri keduanya. Oke. Nah, jadi si Wang Che ini sebenarnya dia tuh masih ada rasa trauma, bro. Sama yang istri pertama ya? Sama istri pertama. Selain dia ditinggalin, dia juga masih ada rasa bersalah gitu kan. Jadi dia sebenarnya nggak pengen nikahin si pacarnya inilah gitu ya. Nah, cuman yang bikin dia berubah pikiran itu atau tersentuh gitu ya? Karena si anaknya, bro. Putrinya cewek nih. Jadi putrinya ini kan sebenarnya nggak mendapatkan sosok ibu ya. Betul. Nah, dari kecil udah ditinggal sama ibunya. Ibunya yang asli. Ya, mirip kayak dia juga jadinya. Iya. Nah, jadi saat ketemu sama pacarnya ini, si anaknya, si putrinya ini manggil si pacarnya itu ibu. Ibu langsung atau mama gitu ya? Iya, tersentuh lah hatinya si Wang Che ini. Nah, selain dia sedang sakit, dia umurnya nggak panjang lagi gitu kan? Itu, bro. Jadi akhirnya dia mutusin, gue merit aja. Jadi supaya sengaja anaknya tuh ada yang ngurus kalau dia meninggal gitu kan? Betul. Bro, setelah si Wang Che ini merit lagi, akhirnya nikah nih ya mereka ya? Ya, nikah sama model video klipnya. Dia pindah ke Kanada untuk berobat. Betul. Ngobatin penyakit anoreksianya si Wang Che ya? Setelah 2 tahun berobat, akhirnya udah membaik nih. Selama periode ini, dia dikaruniai seorang putra. Jadi anak keduanya. Nah, ternyata pernikahannya ini nggak bertahan lama juga, bro. Cerai lagi ya? Cerai lagi. Alasannya ternyata karena anak perempuannya, bro. Anak perempuannya ini setelah menikah mendapat perlakuan yang kurang baik dari ibu tiri berarti? Dari ibu tiri, dari istrinya. Katanya si anaknya yang cewek ini tuh pernah diusir dari rumahnya gitu kan? Jadi kalau si Wang Che-nya lagi nggak ada, si istrinya ini semena-mena ke anaknya. Si putrinya ini. Si putrinya. Dari situ alasannya akhirnya mereka bercerai. Betul. Dan cuman si anak yang cowoknya ini tuh dibawa sama istrinya kan? Dibawa sama istrinya. Nah, sejak itu si Wang Che ini susah mau ketemu sama si anak cowoknya ini. Jadi pernah suatu kali ya dia diam-diam nyamperin si anaknya ini ke sekolah anaknya. Tapi si anaknya ini nggak mengenali dia, bro. Waduh, itu tragis ya. Kalau dulu kan dia tidak dikenali oleh bokapnya. Kali ini dia tidak dikenali oleh anaknya sendiri. Aduh, miris. Itu sih miris, bro. Miris.
Jadi setelah kondisi kesehatan dia membaik nih, dia akhirnya balik lagi bro ke Hong Kong. Balik Hong Kong. Sama anak yang cewek nih, gitu kan. Nah dia tuh untuk melanjutkan karir musiknya. Cuman sayang nih bro, di tahun 2010. Nah ini yang serunya nih. Ada seseorang yang meracuni dia pakai timah bro di minumannya. Ya mungkin kayaknya serbuk kali gitu ya. Ya ada yang punya niat nggak baik ya. Waktu dia minum gitu tuh nyebabin si pita suaranya tuh jadi rusak. Oke. Dan selain itu juga rambutnya jadi rontok bro. Jadi wah ini mah kalau seorang penyanyi udah fatal aja. Fatal bro, fatal. Mungkin kan kalau dokter tuh tangan kan yang utama. Yang penyanyi kan dia pita suara. Iya. Dia pita suaranya hancur ya, dia makanya jadi berhenti. Udah nggak laku juga pasti kan. Betul. Otomatis nyanyinya juga jadi nggak bagus lah, jadi jelek. Nah yang hebatnya di sini bro, walaupun dia tuh tahu sebetulnya siapa pelakunya, ya tapi dia memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Karena mungkin keyakinan agama dia tuh mengajarkan tidak membalas dengan kejahatan. Ya udah dibiarin gitu ya, didoain lah gitu. Nah, jadi akhirnya pada tahun 2017 itu ia memutuskan untuk pensiun dari dunia tarik suara. Jadi waktu dia diracunnya itu memang di 2010. Iya. Ya efeknya kan mungkin panjang tuh. Iya, mungkin dia juga masih nyoba latihan atau apa, tapi ternyata memang ya udah rusak. Udah rusak. Dan dia sekarang udah tenang lah dia di Kanada gitu. Tinggal di Kanada ya? Nah, cuman karena dia nggak banyak aktif di sosial media atau nongol di berita-berita, akhirnya si fans-fansnya ini pada bertanya-tanya. Kemana nih? Iya, ternyata fans base-nya ini masih cukup banyak. Oh lagunya enak banget bro. Lagunya enak ya? Enak bro, enak banget lagunya enak. Baru-baru ini si Wang Che, dia juga mengunggah kabar terbarunya. Jadi dia di Weibo ini dia menyapa para fans. Weibo tuh kayak sosmednya di China ya? Facebooknya China lah. Facebooknya China. Nah dia bilang kalau dia tuh bye-bye aja. Kan kita pasti selama pandemi ini saling bertanya-tanya nih artis-artis yang ini kok tiba-tiba hilang atau gimana. Ya para fansnya juga kan nyari kan. Iya. Nah kita balik lagi nih ke gosip yang ngeracunin si Wang Che. Iya oke. Jadi menurut gosip lah. Gosip ya. Ini jadi penyebab dia berhenti dari tarik suara kan diracunin nih. Nah, siapa nih gitu ya racuni? Jadi beredar beberapa rumor. Salah satunya ini menurut gosip pelakunya adalah Nicolas. Oh Nicolas ya, juniornya yang lagi tenar banget ya. Iya, jadi kok bisa ada gosip itu kenapa nih bro? Jadi gini, Wang Che pernah membuat statement bahwa dia tahu pelakunya. Oke. Dan pelakunya ini adalah orang yang sedang berkembang di industri hiburan pada waktu itu. Pada waktu itu yang lagi tenar itu Nicolas. Dan dia lagi kondang-kondangnya. Kondang-kondangnya. Gitu. Jadi pada netizen tuh nebak-nebak, wah ini mah udah Nicolas gitu ya. Arahnya ke sana. Nicolas tuh ini mantan suaminya si Cecilia Cheung. Iya. Tapi ada juga yang bilang kalau yang meracun ini bisa jadi perusahaan rekamannya dia sendiri. Oh, karena nggak ada kata sepakat ya? Iya, karena memang lu nggak mau dikontrak sama gua, udah gua hancurin aja lu gitu kan? Lu nggak usah kemana-mana juga gitu. Oke. Tapi sih itu semuanya hanya gosip ya? Gosip. Memang belum ada kebenarannya kan? Tapi tetap yang pasti si Wang Che ini memang beneran diracun. Iya, betul. Ya karena memang dia suara rusak kan? Iya, betul. Nah, dan baru-baru ini juga memang si Wang Che sempat main sebuah film. Jadi tapi filmnya ini juga dia bukan pemeran utamanya, guys. Bro, jadi film terbaru si Wang Che itu yang dia bukan jadi peran utamanya, memang God of Gambler. Oh, tapi yang versi terbaru. Di 2020 ya? Itu pun udah 2020. Oke. Nah, memang sebelum-sebelumnya dia pernah main film juga. Ada beberapa film yang dia bintangi. Ya, cuman memang bukan peran utama ya. Ya, dan filmnya bukan yang booming banget. Jadi memang basicnya dia di dunia tarik suara. Ya. Kalau film ini samalah kayak artis-artis kayak Andila atau artis-artis Indonesia kan ada yang penyanyi juga, kadang jadi pemain film juga gitu, atau sebaliknya juga ya kan. Nah, di balik kehidupannya si Wang Che ini ya, Dave Wong atau Wang Che ini ternyata banyak lika-likunya bro. Iya ya, kan kita lihat kan, wah ini artis yang terkenal, kondang, lagunya bagus-bagus. Awalnya gue lihat kayaknya nggak ada adem ayem ya, adem ayem aja gitu. Ternyata setelah kita lihat ceritanya tuh banyak lika-likunya ya. Thank you nih ke
Bro William Kanner. Bukan lu ya? Ternyata setelah kita cari tahu seru juga ceritanya. Seru juga loh. Dan sedih juga. Sedih sih. Banyak mirisnya sih. Ya dia tertolak oleh orang tuanya sendiri, ya kan? Mertua. Anaknya dia loh. Anaknya juga nggak tahu. Istrinya juga sama dia. Istri yang pertama udah nggak tahu kemana sampai sekarang nggak bisa ketemu lagi. Itu miris. Itu paling miris ya. Istri keduanya juga ya istilahnya meninggalin dia gitu kan. Ternyata nggak sayang sama anaknya. Jadi hidupannya tuh nggak semulus itu gitu, nggak semulus suaranya yang bagus ya. Ya oke guys, kalau memang suka dengan cerita kali ini tolong dikasih like-nya. Jangan lupa komen juga, kasih masukan buat kita. Ya di share juga ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.